kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami. Bapa di surga, kami mohon saat ini kasih karunia-Mu menguatkan kami, untuk kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan hikmat-Mu yang menopang dan menyertai kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkannya, supaya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita ialah kasih Allah yang esa, Tritunggal Maha Kudus, menurut surat Roma pasalnya yang ke-8. Satu tinjauan tekstual, biblika dan signifikansinya bagi kita yang percaya. Sebelum kita masuk kepada tema kita saat ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa di pasalnya yang ke-7 surat Roma ini, Rasul Paulus sebelumnya menunjukkan bahwa hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kekalahan, kesedihan, perbudakan kepada dosa. Kemudian di pasal 8 ini, ia memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman, kemenangan atas dosa, dan persekutuan dengan Allah Bapa dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada kemuliaan Kristus. Inilah saudara-saudara sedikit gambaran yang diungkapkan di pasalnya yang ke-8 ini. Dan inilah juga kehidupan Kristen yang normal, di bawah persediaan sepenuhnya dari Injil Kristus, sebagaimana yang diungkapkan di pasal 1 surat Roma ini. Nah, kita akan melihat konstruksi teks di dalam Roma pasal 8 ini. Konstruksi teks ini merefleksikan tentang kasih Allah yang esa, Tritunggal Maha Kudus, sehingga kita dapat menangkap potret lengkap dari diri kita di dalam kasih-Nya yang besar itu. Saudara-saudara, saya tidak membicarakan ulang tentang aku percaya Allah yang esa, Tritunggal Maha Kudus. Saudara bisa lihat khotbah saya sebelumnya, bagian pertama, kedua, dan ketiga. Minggu ini kita ingin melihat tentang konstruksi teks. Kita ingin melihat tentang refleksi kasih Allah yang esa, Tritunggal Maha Kudus itu, sehingga kita akan melihat sebuah potret lengkap dari diri kita di dalam kasih-Nya yang kekal itu bagi kita. Mari kita lihat pokok pikiran yang pertama tentang kasih Allah Bapa di ayatnya yang ke-32 Roma pasal 8 ini. Kita baca, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu terjadi ketika Kristus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan darahnya tertumpah. Kemudian ia dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya Rasul Paulus memulai dengan pertanyaan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi kasih-Nya yang besar ini telah dinyatakannya melalui pengorbanan Kristus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Ia telah menyerahkannya bagi kita sebagai korban penebus salah, untuk menebus kita dari dosa, dari hukuman, dan juga dari ikatan kuasa kegelapan ini. Supaya apa? Kita baca, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian di dalam Roma pasal 5 ayat 1-5,
Rasul Paulus, saudara, mengungkapkan bagaimana proses kasih Allah Tritunggal itu. Proses kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita baca, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sampai di situ, saudara, ini adalah proses yang telah terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita dibaptis, kita dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Tetapi di ayat yang ketiga mengatakan seperti ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini proses bagaimana kasih Allah itu tadi di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam kesengsaraan itu kasih Allah ini menguatkan kita untuk kita tetap bertekun. Ayatnya yang keempat, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tanpa kasih Allah tidak mungkin kita bisa tahan uji. Bahkan di situ, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ini bagaimana proses kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang kelima mengatakan, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakannya kepada kita. Saudara lihat, semakin menarik kata kerja dicurahkan di ayat 5 ini menyatakan satu keadaan yang masih berlangsung sebagai hasil satu tindakan sebelumnya, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini terus-menerus membanjiri hati kita dengan kasih Allah ini. Pengalaman akan kasih Allah yang senantiasa hadir menopang kita dalam penderitaan kita di ayat 3 yang kita baca tadi meyakinkan kita bahwa pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong. Ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Puji Tuhan. Mari kita masuk kepada pokok pikiran yang kedua, kasih Kristus Yesus Tuhan kita di ayat 34 kita baca. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, kita lihat di sini bagaimana Kristus itu menaikkan syafaat bagi kita. Merupakan satu aspek pelayanan Kristus sekarang ini. Setelah ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai apa? Sebagai pembela bagi kita di depan tahta Allah. Mari kita bandingkan Ibrani 7 ayat 25, 9 ayat 24. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi semua orang di sini ialah semua orang yang dipanggil, dipilih, dan yang menerima Kristus itu. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Untuk menjadi pengantara mereka ini ialah untuk menaikkan syafaat atau menjadi pembela. Pembela yang agung bagi setiap orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih dan diselamatkan oleh karena pengorbanannya bagi mereka, yaitu saya dan saudara. Kemudian di dalam Ibrani 9 ayat 24 dikatakan sebab Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi ia ini menghadap hadirat Allah, saudara, ketika ia bangkit dan untuk kemudian naik ke surga, ia ada di hadirat Allah guna apa? Guna kepentingan kita, menjadi pengantara kita, menjadi pembela kita yang agung. Sebab itu kasih Kristus, saudara-saudara, itu menguatkan kita. Dan sampai hari ini ia menjadi pembela bagi kita yang percaya. Yohanes menyebut Kristus ini adalah pengantara kepada Bapa dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-1.
Saudara-saudara tahu, syafaat Kristus ini bagi keselamatan kita itu begitu penting. Sebab tanpa kasih karunia, tanpa kemurahan dan pertolongannya yang disalurkannya kepada kita melalui syafaat itu, kita akan meninggalkan Allah dan diperbudak oleh dosa. Tanpa kasih karunia kita tidak akan pernah sanggup. Kasihnya itulah yang menguatkan kita. Ketika kasihnya itu berproses di dalam kesengsaraan kita, di dalam penderitaan kita, kasih karunia itulah yang menguatkan dan menopang kita, sehingga kita tidak meninggalkan Allah. Kita tidak diperbudak oleh dosa, kita tidak terikat oleh kuasa iblis. Itu semata-mata oleh karena kasih karunia yang telah membebaskan. Itu pentingnya syafaat Kristus itu bagi kita yang percaya. Kemudian kita masuk pada pokok pikiran yang ketiga, yaitu kasih Roh Kudus. Di ayatnya yang ke-26, Roma pasal 8 ini mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus di sini terlibat juga dalam syafaat, atau sebagai pembela kita, atau sebagai pengacara kita. Roh Kudus melalui roh orang-orang percaya itu menaikkan syafaat. Ayat 27 mengatakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus ini juga adalah pembela kita, pengacara kita, untuk membantu kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita ketika kita sudah tidak sanggup, ketika sudah tidak mampu lagi. Jadi kita bisa melihat diri kita dalam potret kasih itu, di mana nampak bagi kita bahwa Kristus menaikkan syafaat sebagai pembela bagi kita di surga. Kemudian Roh Kudus ini menaikkan syafaat atau sebagai pembela bagi kita, bagi orang-orang percaya di bumi ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, baik itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tadi, di dalam merefleksikan cinta kasihnya, semua itu ia lakukan bagi kemuliaan dan bagi keselamatan kita. Itulah sebabnya signifikansi dari kasih Allah yang esa, Tritunggal Maha Kudus, bagi kita yang percaya itu, saudara-saudara, seharusnya memberikan kekuatan iman bagi kita menghadapi tantangan hidup pada masa kini. Ayat 38 dan 39 dikatakan seperti ini, sebab aku yakin. Bagaimana mungkin saudara ayat 38 ini bisa memulai sebab aku yakin, kata Rasul Paulus. Aku yakin itu didapat dari kasih Allah yang esa Tritunggal Maha Kudus ini. Sebagaimana Roma 5 ayat 1 sampai 5 tadi, bagaimana kasih itu berproses. Baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus di situ. Kasihnya itu saudara-saudara menopang, sehingga dalam proses itu pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Sebab itu ayat yang ke-38 ini, signifikansi dari kasih Allah yang esa Tritunggal Maha Kudus itu dimulai oleh Rasul Paulus di ayat 38 ini. Sebab aku yakin atas apa? Kita lanjutkan, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa, semuanya disebut. Aku yakin. Saudara-saudara, mari kita lihat. Aku yakin itu ditutup dengan frasa tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Itu berbicara tentang adanya kepastian, keselamatan, dan jaminan hidup kekal di dalam Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan yang telah bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan tahta Allah, yang sekarang itu menjadi pembela kita yang agung di surga, dan Roh
ini. Jaminan kekal dan adanya kepastian keselamatan itu juga diungkapkan oleh Rasul Paulus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dia berkata, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara, Roh Kudus, saudara-saudara, itu adalah jaminan bagi kita. Arahbon artinya, saudara, itu adalah sebuah panjar. Keselamatan yang hari ini kita peroleh sepenuhnya kita akan terima ketika kita bersama dengan Kristus di dalam tahta kemuliaannya. Namun ada sisi lain dari perkataan ini, bahwa jikalau seseorang, kalau kita membaca Roma pasal 8 dari ayatnya yang ke-25 sampai 39 ini, ada sisi lain. Jikalau seseorang gagal dalam hidup rohaninya, meninggalkan Kristus, mengkhianati Kristus, satu sisi mereka bukan bagian dari kita. Namun yang kedua, itu tidak disebabkan oleh karena kekurangannya kasih karunia dan kasih ilahi itu. Kita bisa baca tadi di ayat 31 sampai 34 Roma pasal 8 ini. Dan juga bukan oleh karena kekuatan luar atau kesulitan yang sangat hebat. Kita bisa baca ayat 35 sampai 39 ini. Tetapi itu terjadi oleh karena kelalaian orang-orang percaya itu, karena tidak tetap tinggal di dalam kasih Kristus ini. Mereka keluar dari kasih ini. Yohanes 15 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan lalu ke dalam api, lalu dibakar. Dengan perkataan lain, kepastian keselamatan dan jaminan hidup kekal dinyatakan dan dialami selama kita tinggal di dalam kasih Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus ini. Atau dengan kata lain, selama kita tinggal di dalam kasih Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus melalui kuat kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap tinggal di dalam kasih Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus ini, supaya kita dapat memuliakan Dia. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu ini Tuhan yang menguatkan kami di dalam proses kehidupan ini. Tanpa kasih karunia-Mu ini, kami akan jatuh di dalam dosa dan penderitaan. Maka oleh sebab itu terpujilah Engkau saat ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab oleh kasih ini kami beroleh kekuatan demi kekuatan tiap-tiap hari melangkah di dalam kasih karunia-Nya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.